Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini teman-teman. Ini pemuda semua, gitu. Ada yang sudah berkeluarga juga, gitu. Nah, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Imam Teguh Purnomo. Beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga kebetulan menjabat Ketua Komisi A. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada acara dengan Kementerian ESDM dan Kependudukan yang kebetulan mungkin besok siang juga akan berkunjung ke Purworejo. Nah, ini kemudian beliau mewakilkan saya sebagai, yang pertama saya memang sebagai staf. Nama saya Budi Purnomo, saya asli Temanggung, Mas. Temanggung. Kemudian saya tinggalnya juga di Temanggung. Saya berkedudukan sebagai staf ahli beliau kebetulan, dan kebetulan saya juga beberapa mengampu organisasi termasuk di Golkar sendiri karena beliau kebetulan dari fraksi Partai Golkar. Nah, saya diberikan tugas sama beliau untuk mewakili. Ya ini cuman untuk apa ya, saya ngisi mungkin materi, ini koyoknya melebih-lebihkan saya. Jadi nanti mungkin lebih baik sharing ya, Mas. Saya kemas sharing. Nah, nanti terkait dengan juga mungkin yang menjadi istilahnya pokok pikiran di Komisi A sendiri seperti apa, mungkin nanti dibantu mungkin dari materi tadi adalah wawasan kebangsaan, ya kurang lebih mungkin saya anggap hampir sama lah. Saya mungkin cukup perkenalannya, atau mungkin yang ada di sini saya tidak begitu belum kenal ya. Saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada panitia, juga ini difasilitasi oleh Pemuda Muhammadiyah ya, Mas. Ini berarti Pemuda Muhammadiyah ini misalnya apa ya, ansornya Muhammadiyah ya. Ansornya Muhammadiyah ya, Mas. Nah, jadi mungkin nggak terlalu, sekarang sudah nggak zamane debat-debat kusir ya, Mas, antara ini wes resik lah, kita bersinergi bersama menjalankan semua. Yang penting wayahe sholat, sing urusan ini beda-beda biasa lah. Saya terima kasih sekali, terhormat juga, ini sudah teman-teman banyak di sini. Ini kan kalau sebenarnya materinya apa ini? Wawasan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Ya pada dasarnya mungkin saya pribadi, mungkin teman-teman juga sudah paham lah. Apalagi ini banyak yang mahasiswa enggak, Mas? Banyak. Ada mantan mahasiswa juga ya. Ini sedikit mengupas saja ya, Mas. Nanti kita bisa diskusi mungkin terkait juga aspek. Nah, ini dulu saya tadi dapat dari beliau, Pak siapa, Mas, tadi yang lenggah di bawah, Pak Puji. Beliau, saya dapat wejang atau arahan dari beliau bahwasanya dulu ketika Muhammadiyah itu berdiri, ibaratnya
apa ya, dibantu oleh semua adalah pengusaha atau orang-orang pemuda yang memang cara berpikirnya adalah untuk maju, bukan istilahnya apa ya, berjuang lah demi negara. Jadi wani modal sih, cara bahasanya wani modal sih, wis lillahi ta'ala. Tapi nek saiki beliau bilangnya tangan kanan terkepal, tangan kiri ngempit proposal. Nah ini rata-rata koyo ngene ya Mas. ini mungkin mindset yang pengennya beliau juga berpesan kepada teman-teman di sini, ini dibalik, proposalnya dilangi, tangan kanan terkepal, tangan kiri, wah, biar caranya berusaha, maksudnya ya kita berusaha, entah berdagang, entah apa, semua sekarang ini beberapa ini mungkin dengan proses sekarang kan banyak sekali apa lowongan di kepemerintahan. Nah ini pasti teman-teman sangat pengen lah, pengen masuk, pengen ini. Nah ini adalah hal-hal yang mungkin pengennya ora dadi cita-citane dadi P3K atau PNS, tapi ya kita kembalikan Muhammadiyah pemuda yang seperti dulu, yang memang ibaratnya jiwa wirausaha, jiwa mandirinya kuat. Karena kalau melihat sejarah mungkin dari teman-teman semua yang saya kira lebih pandai sama jadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Dulu Muhammadiyah itu didulukan lebih dulu dari NU. Lebih dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Baru setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Mbah Hasyim Asy'ari itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan memang kalau kita lihat dari sejarah, dan saya mengalami sendiri Mas, itu sebenarnya harusnya bersinergi, karena kita melihat dari kacamata semua, pendidikan formal itu lebih di apa ya istilahnya, orang teman-teman dari Muhammadiyah itu universitasnya lebih berkembang dulu daripada Nahdlatul Ulama. Sedangkan mungkin Nahdlatul Ulama berfokus pada, kalau teman-teman lihat boleh dibilang di salaf, ilmu rasa lah Mas. Nah, ini mungkin yang seolah-olah karena fanatisme berlebihan di bawah menjadi salah arah. Nah ini materi ini aku ini Mas, sorry ini tak kembalikan rodo ke materi ini. Saya kira wis bosen masalahnya materi kayak gini kan, pasti bosen. Wis bangsa nanti unsur-unsurnya pasti politis. Saya kebetulan kalau di Muhammadiyah itu ada ormasnya enggak Mas? Selain misalnya pemuda Muhammadiyah ataupun dari aspek lain, misalnya di NU itu ada Fatayat, mungkin namanya apa Mas? Aisyah, ada ya semua, misalnya dari mulai ini mungkin yang remaja, putri apa gitu ada ya. Jadi saya dari ini ya, nilai-nilai kebangsaan. Jadi ini kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Nah, di sini disampaikan konsep wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah konsep rasa cinta kita kepada tanah air, rasa cinta kita kepada negara ini untuk membangun
apa ya istilahnya lebih baik dan memang kalau disampaikan di beberapa media itu generasi emas adalah dimulai dari mungkin teman-teman yang ada di sini, generasi emas mungkin sampai 2030 begitu ya, sampai ini adalah generasi emas yang bakal nanti menggantikan para pemimpin bangsa yang non sewu mereka wis tua-tua mas, wis ya seharusnya saat ini wis kudu pensiun saat ini ning tasih angel kon leren. Jadi di sini disampaikan ada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah pasti Pancasila dan kedua adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar. Pancasila sendiri dari 5 sila kita kembangkan dan itu merupakan salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa yang memang itu menjadi prioritas tonggak berdirinya bangsa, karena ibaratnya agama ini apa istilahnya, negara itu tanpa agama itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Ini ibaratnya saya kira perjuangan di Indonesia sendiri tanpa tokoh-tokoh agama yang dulu ibaratnya meneriakkan Allahu Akbar, meneriakkan sholawat, tidak akan ada Indonesia. Pasti itu pasti, karena itu merupakan tiang. Ibaratnya kalau agama kita ada rukun iman, ada rukun ngantek lali rukun Islam sebagai agama. Nah, agama sendiri ini menjadi tonggak, menjadi apa ya istilahnya, kunci kemerdekaan ini sendiri berdirinya. Sedangkan nanti ketika agama juga sendiri tanpa adanya umat ataupun jamaah mungkin kalau diistilahkan, ya ini juga tidak akan bisa berdiri. Jadi semua ini berkesinambungan. Nah, ketika para tokoh ini mereka pasti dibekali yang namanya ilmu. Makanya puncak tertinggi dari sebuah negara sebenarnya ini menurut saya pribadi, dan ya saya memang dapat dari guru-guru saya mas, jadi pasti ilmu. Ketika teman-teman sendiri di sini mempunyai ilmu yang sesuai ibaratnya dengan apa yang Anda pelajari atau mungkin dibikin jurusan, yaitu modal Anda untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Karena yo wis sekarang sekolah yo mahal, nek ora diilmoni yo iman-iman, itu mas. Mungkin kemudian ada di sini 4 pilar lagi. Pilar ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang paling penting, Bhinneka ini, karena apalagi di sisi agama sekarang banyak berkembang, terutama ini teman-teman pemuda Muhammadiyah ini sekarang kita semua lah, baik dari saya yang memang kebetulan saya orang NU, kita sangat harus berhati-hati karena sekarang banyak muncul organisasi-organisasi yang mungkin secara keagamaan menimbulkan suatu perpecahan. Ini saya kira teman-teman lebih ini. Jadi saya menanamkannya di situ saja. Apa neh ya, aku wis rada kangelan iki mas. Ini aja kita diskusi aja mas. Ini mungkin saya kira
apa ya, wawasan kebangsaan. Hampir semua teman-teman mungkin sudah agak paham. Saya pengen feedback aja. Jadi dari sekian teman-teman ini, saya kebetulan di bawah komisi A itu mengampu 24 dinas terkait, baik dari pendidikan, ada permodalan dan lain sebagainya, yang mungkin saya nggak hafal ya satu persatu. Ya ini saya pengen nanti ini biar hidup dari teman-teman. Mungkin di sini ada yang pengusaha, ada yang mungkin dari ormas, ada apa. Nah silahkan apa ya Mas, ini bertanya aja Mas, supaya hidup ini. Nek kau ini aku sih ngomong ngantuk, ngomong poso ini. Nah gitu aja. Mungkin untuk materinya hampir sama. Nah ini mungkin nanti dari teman-teman, misalnya ada sebuah, oh ini Mas saya ada case bahwasanya UMKM ini kesulitan, atau mungkin di permodalan, di perizinan, atau seperti apa, nanti biar feedback saya lebih apa ya, lebih leluasa menjawab juga. Kayak ini lebih hidup Mas. Gitu aja Mas. Siapa? Mas Agus. Nah, gitu aja nggih. Nah, monggo Mas Agus. Terima kasih. Ini Mas Budi saya biar kita muda dan muda semua. Jadi itu tadi openingnya dari Mas Budi selaku sahabatnya Pak Teguh, Imam Teguh Purnomo Mas Iim. Sedikit banyak sih intinya terkait dengan beliau, karena di sahabatnya Komisi A tentunya itu banyak, ada 23 dinas ya tadi ya? 24 dinas. 24 dinas itu meliputi apa saja. Tentunya kan dari teman-teman juga nanti kalau memang terkait dengan apa yang mau disampaikan juga biar mengetahui. Karena kalau 24 dinas dan apa saya nggak tahu yang mau disampaikan itu, teman-teman juga bingung tanya terkait dengan apa. Nah, tentunya nanti bisa disampaikan sebagai openingnya, meskipun sudah dibuka tadi terkait dengan wawasan kebangsaan, kuncinya terkait dengan 4 bulan kebangsaan. Nah, harapannya sih nanti teman-teman bisa aktif semua, dan juga kita nanti tanya jawab. Ingin dijelaskan dulu nanti dari 24 dinas itu apa saja. Nah, nanti biar teman-teman bisa menyerap apa yang mau disampaikan. Itu ya Mas pembicara. Komisi A sekarang ada lebih membidangi itu pemerintahan ya, terkait pemerintahan hampir. Jadi ada dinas keamanan dan ketertiban yang di bawah itu, terus ada Kesra, pemberdayaan masyarakat, terus sekarang dipisah lagi perizinan, PTSP ya Mas, PTSP, terus BPN itu apa ya, pertanahan, kepala BPN, terus kepegawaian daerah, Kemenhukam, terus ada yang terkait dengan komunikasi dan informatika. Terus saya sambil apa ya, Dukcapil, Dispermades itu sendiri, Dispermades, Dukcapil. Terus kalau dulu kan Dinas Kependudukan, sekarang ada kepala BKKBN. Nah itu juga sama. Nah, terus Sospol, Kesbangpol, intinya Kesbangpol, sosial politik itu. Terus saya termasuk di ESDM, yang tidak itu hanya dinas pekerjaan umum, PUPR ya, PUPR. Terus ada lagi dinas kesehatan, tidak, dinas peternakan di bawah dan pertanian itu di bawah komisi B. Tapi
Di komisi A itu seendak-endaknya dari 24 dinas yang ikut, ada yang bersinergi dalam artian contoh dinas peternakan dan pertanian itu ada kaitannya dengan komisi A, nanti akan terkait kayak pendidikan, sama pendidikan itu dengan komisi B kan juga terkait, masih ada, cuman lebih banyak perannya di komisi A karena pasti hampir semua dinas karena di komisi A itu termasuk nanti untuk perencanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran itu di bawah komisi A semua. Jadi hampir semua dinas di provinsi terdiri dari hampir 31 itu masih bersinergi dengan komisi A. Jadi kalau ibaratnya bahasa kita ada aspirasi ataupun penyampaian dari masyarakat atau teman-teman di sini, itu saya rasa masih terakomodir Mas, bebas, jadi nggak terlalu, ya mungkin kalau secara fisik kayak misalnya yang pasti misalnya kaitannya dengan Kementerian PUPR, dengan Dinas Kesehatan itu yang mungkin memang agak jauh bersinerginya. Kalau yang lain masih bersinergi lah. Itu contoh misalnya dari sini teman-teman pemuda ini apa ya, kalau di Pemuda Muhammadiyah kan ada terbitan akta tersendiri kan, akta maksudnya dari Kemenhukam ataupun dari punya akta pendirian sendiri lah ibaratnya ya Mas, atau kan satu rangkaian biasanya dari misalnya di Purworejo pengen Mas, aku teman-teman pengen dibantu untuk apa ya istilahnya, pengen melihara kambing, terus biar dikelola untuk teman-teman pemuda Muhammadiyah sendiri. Nah ini lewatnya mana, nanti ya contohnya seperti itu Mas, nanti apa ya dikemas lah. Kebetulan saya lulus dari Undip itu di manajemen usaha peternakan, jadi mungkin takoni rodo ternak-ternak saya akan lebih menguasai, tapi seenggaknya yang lain masih bisa Mas, gitu aja. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan, kalau mungkin gini, karena ini sudah terkait dengan banyaknya program ya, bahwa di Komisi A ternyata ada 24 dinas. Kalau kita upas, kita simpulkan, kita tidak ada terkait dengan kebudayaan masyarakat ya. Kebudayaan masyarakat desa, tentunya nanti ada banyak poin-poin yang mungkin bisa digali dari teman-teman semua. Nah, ada juga terkait dengan perizinan yang tentunya akses perizinan bisa dibantu dari melalui Komisi A. Nah, nanti bisa juga mungkin dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan apa hubungan terkait dengan Komisi A. Nanti kalau toh misal dari teman-teman ada usaha yang mungkin bisa kerjasama lah. Iya. Selama ini kan dari teman-teman juga mungkin belum punya gambaran terkait dengan hubungannya seperti apa sih sebenarnya, fungsinya apa sih adanya komisi itu. Nah, selama ini dari jangan di sana di selaku ini ya, staf ahli ya. Tentunya kan banyak berkecimpung di komunikasi publik di bawah. Gambarnya mungkin sebagai pengadik nanti dari teman-teman biasanya itu seperti apa? Nanti biar setelah itu lalu kita sampaikan untuk tanya jawab. Oke, Mas Agus, terima kasih. Gambarannya adalah gini ya Mas. Jadi saya kebetulan untuk saat ini adalah wakil Ketua AMPI Provinsi Jawa Tengah. AMPI itu kebetulan ormas Mas, ormas kepemudaan, angkatannya adalah Angkatan Pemuda Pembaharuan Indonesia. Cuman memang afiliasinya agak ke Golkar AMPI itu sendiri, tapi
AMPI sendiri itu adalah ormas murni, ormas yang mungkin memang dulu pendiriannya memang era di Orde Baru. Nah, AMPI sendiri ini contoh ini misalnya saya untuk di kepemudaan itu mengambil AMPI karena memang saya ikut mengelola. Contoh AMPI kemarin mengadakan suatu kegiatan sosial, yaitu ketika musim kekeringan dan juga banjir yang untuk sumbangan di beberapa daerah air bersih juga korban banjir yang kita menggandeng dari Kesbangpol, Mas. Kebetulan ya hampir seluruh pembiayaan itu kita bisa dibantu oleh Kesbangpol karena ya satu ini ibaratnya kebetulan ketua AMPI itu juga anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian kita istilahnya terbantu dengan kegiatan itu, kita dapat ini. Nah, terus kemudian yang kedua ada lagi AMPI sendiri itu kita membuat pembinaan ya karena kebetulan saya sebagai wakil, saya lulusan peternakan, banyak desa-desa yang kita bina itu melalui, karena kita sekarang ini lebih fokus ke ekonomi kreatif ya Mas. Jadi saya ada di Temanggung khususnya, kalau di sini saya belum dapat untuk desa binaannya itu. Jadi ada 3 desa di Temanggung. Itu kita bina dengan ekonomi kreatif. Saya memang kebetulan karena mengampu AMPI, saya bawa AMPI-nya itu kita bantu budidaya kambing, dan juga bagi di desa itu contoh ada ibu-ibu rumah tangga yang memang kesehariannya tidak begitu aktif, tapi bisa menghasilkan ya minimal untuk membantu si suami supaya tambah penghasilan dengan cara itu beternak ayam kampung ya, yang dibudidayakan di setiap rumah kita bina. Kita sudah hampir berjalan 5 tahun, alhamdulillah Mas. Beberapa di desa itu, jadi desa itu kalau mengadakan kegiatan dia sudah mengandalkan kas dari hasil kambing. Jadi desa itu saya bikin, misalnya contoh ini saya kasih, kita dapat alokasi bisa sekitar 30 ekor kambing. Nah, ini dibuat kas, siapa yang melihara, nanti yang melihara dapat hasil separuh, sisa separuhnya adalah untuk kas desa. Dan itu sampai hari ini misalnya desa itu sendiri mengadakan suatu acara sudah tidak lagi narii warga nih, dia sudah mandiri, benar-benar mandiri. Jadi kasnya sudah besar. Bahkan kemarin ketika mendatangkan Anwar Zahid, beliau sudah tidak narik, sudah besar kasnya. Ini salah satu contoh paling enggak yang jadi pembuka pikiran lah Mas. Atau mungkin misalnya kalau terkait dengan urusan pemerintahan yang perizinan, misalnya dari teman-teman UMKM, ini ada yang punya UMKM kesulitan untuk melakukan perizinan ataupun mungkin istilahnya merek, kadang kan berbelit-belit. Nah, nanti kita bisa bantu untuk fasilitasi, atau mungkin dari untuk khususnya daerah-daerah, contoh untuk di sini persawahan ya, untuk pengairan misalnya Mas. Nah, nanti
ada program-program namanya P3TGAI. Nah, ini salah satu mungkin yang mungkin teman-teman yang butuh apa ya istilahnya pengairannya diperbaiki, terus nanti mungkin juga dari perikanan usaha ini nanti ada program-program dari Komisi A atau DPRD provinsi itu yang bisa masuk di situ. Itu mungkin salah satu gambarannya Mas Agus. Mungkin nanti teman-teman iso ngrambeng lah. Mungkin ada teman-teman terutama mungkin yang baru lulus, wah aku arep ngopo iki, ngarit ora apa-apa Mas, angger ora isin. Hasil wis tak jamin, aku nang omah ngarit. Wis. Itu mungkin salah satu gambaran itu Mas. Ya mungkin tambah sedikit ya Mas Agus. Saya basicnya memang pengusaha Mas. Saya basicnya pengusaha, salah satunya saya memang kontraktor tapi bisnis utama saya belantik. Saya punya kambing etawa kurang lebih hampir 78 ekor di rumah saya. Jadi sebelum berangkat ke sini biasanya aku ngarit sik tadi Mas. Yes. Itu. Jadi sing intelektual yang potongannya rapi-rapi ora semangisin. Hasil Mas daripada jadi PNS mumet. Mungkin itu aja. Ya, ini sudah terbuka dari teman-teman. Saya buka sesi pertama nanti 2 pertanyaan dulu aja. Nanti biar dijawab sama bisa tuh dari Mas Budi nanti. Nanti sesi pertama untuk 2 pertanyaan. Monggo siapa yang bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya sih terkait dengan kawasan kebangsaan dan kepemimpinan, tapi terkait dengan itu kan banyak hal yang bisa ditanyakan. Ya, siap. Satu lagi nanti siapa? Dari depan, tengah. Orang sing nom-nom ora mangisin-isin Mas. Sharing. Oh itu ada Mas di belakang. Mas Eko, nanti yang kedua dari ini atau sekalian saya kita buka 3 nggak apa-apa. Nggih, 3. Mumpung masih longgar waktunya. Ya rame, nggak mau letak waktunya Mas. Ini pakai mic biar pakai semua. Baik, bismillah. Saya Ageng Mas Budi. Nggih. Beliau saya Ageng. Ini di Komisi A membidangi pemerintahan ya. Salah satu bisnis itu organisasi masyarakat. Nggih. Mungkin tempoh hari viral ya kejadian di Blora yang grip versus EP. Iya. Namun mungkin akan menjadi pengetahuan untuk kami yang kami tanyakan hal-hal yang lebih bersifat umum gitu. Ada tidak sih model pembinaan untuk ormas-ormas kemudaan ini yang dikembangkan oleh institusi atau lembaga-lembaga yang selama ini dimonitoring oleh Komisi A gitu. Sehingga ada karakteristik ada ormas mungkin yang lebih standar Mas Budi. Okay. Nah selama ini mohon maaf ada yang tidak kenal mungkin jaga parkiran, ada yang betul jaga rendang bahkan ya. Ya kalau teman-teman kelihatan sore-sore lah ini karena di malam. Mungkin kalau ada model pembinaan yang terstruktur gitu, mungkin citra ormas itu akan lebih bagus ya, mungkin sebagai pengayuh masyarakat atau pelayan lah kira-kira begitu. Terus Mas Budi, okay. Mas Abdul. Oke. Satu lagi. Sekalian aja. Jadi nampung. Sekalian nampung. Ya. Wajib berdiri dan kita. Iya. Nggih. Baik, terima kasih. Nama salam, langsung saja. Nama saya Iqbal Rahmat. Mau bertanya yang pertama, semenggiurkan apa sih anggota dewan itu? Oh, nggih. Kalau diceritakan lebih. Oh, nggih. Ya supaya teman-teman ini biar tertarik untuk jadi anggota dewan.
setahu saya pernah merasakan ya dapat aspirasi yang memang manis gitu ya. Ya modal proposal dan LPC begitu, program yang ingin kita laksanakan bisa dapat bantuan dana atau mungkin tidak berbawah atau barang gitu ya. Nah, kira-kira ini proposal apa ya? Kira-kira pemuda-pemuda ketika tadi mohon maaf seperti Pak Budi ya, tapi kita tidak pernah mengepal tangannya ya. Kita tidak pernah. Kita mengajukan aspirasi apakah bisa dan caranya bagaimana, dan kira-kira waktunya berapa yang akan diberikan ke kita. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Tanpa salah. Insyaallah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, yang bagus, yang kemudian Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Di sini mau saya bertanya dua pertanyaan, ya Pak. Boleh Pak ya? Yang satu mengenai lingkungan kita di Purwodadi, tempat tinggal saya di Duren Pak. Perkenalkan dulu, nama saya Teguh Santoso Pak. Jadi di tempat kami itu mayoritas memang peternak kambing Pak, bukan kambing etawa gitu Pak. Kambing gembel. Domba. Jadi itu memang mayoritas kambing gembel itu lebih dominan dibanding etawa karena kondisinya tempatnya lebih ke kambing gembelnya. Sudah pernah kita coba kambing yang namanya Jawa tidak laris Pak. Nah itu terus yang kendalanya di sini kami semua itu mengalami ya karena sudah banyak peternak yang dari satu kandang itu sampai 10 sampai 11-an gitu Pak. Tapi nyatanya masih ada pencurian di situ Pak. Nggak ada dari kepolisian nggak secepat yang dari kepolisian untuk menanganinya, nggak ada. Terus yang kedua, saya mau bertanya ini Bapak di sini bagian komisi A itu ada PUPR nih Pak ya? Nggak ada sebenarnya Mas, tapi bisa sinergi. Bisa sinergi ya Pak? Iya. Tolong Pak, kalau misalnya kami itu di pas kebanjiran itu Sungai Bongowondo itu mengarah ke kanan Pak, maksudnya mengarah ke kulon, jadi ke barat, itu menggerus tanah sampai ke kulon itu bisa-bisa pemakaman rumah akan rubuh, tinggal 50 meter lagi. Itu kami rencananya tuh mungkin saya sendiri ya Pak ya, itu perizinannya seperti apa Pak? Untuk menghadap ke provinsi perizinannya. Jadi harus lewat mana dulu biar dari provinsi kayak semacam di Woro itu kan ada jembatan gantung tuh Pak. Dibuat seperti itu atau gimana nanti solusinya nanti kita rembuk sama-sama. Soalnya makin gegurus gitu Pak. Tempatnya. Itu banjir terus tiap tahun kegerusnya sekitar 5 meteran. Banyak juga ya. Lumayan banget. Lama sampai ke udah tinggal 50 meter dari makam. Itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi ada 3 pertanyaan sebagai awal yang tentunya ini mewakili dari teman-teman semua. Jadi yang pertama itu dari Mas Ageng terkait dengan adanya isu BBM yang hiburan yang sempat viral dan memang itu menjadi perbincangan publik. Dan kalau tidak salah ketika 12 Februari kemarin itu sempat ada dialog di Polda, ada beberapa ormas
Jadi mungkin dari Dewan kemarin juga dia hadir. Mungkin nanti bisa disampaikan dari beliau terkait dengan yang ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan. Karena ini menurut terkait dengan Kaptimmas. Karena selama ini yang kita lihat itu ada payung ketika ada hal kejadian seperti ini menjadi isu di mana-mana. Secara langsung itu efeknya sampai ke bawah, tidak hanya di Blora, tapi akhirnya di mana-mana. Itu tadi pertanyaan yang pertama, dan yang kedua mungkin bisa saya bawah juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Eko tadi yang semonggiur apa sih sebagai anggota dewan. Nah, tentunya banyak cerita, banyak hal yang bisa disampaikan nanti juga menjadi teman-teman acuan. Dan juga tadi terkait dengan cara pengacaan aspirasi kalau melalui dari panjenengan karena yang selalu sama dengan di Komisi A. Kira-kira ada nggak sih plot untuk pemuda Muhammadiyah Purworejo? Sebenarnya ini yang mau disampaikan tadi, cuma karena selama ini kan ya tadi yang disampaikan dari Pak Uji kita izin kalau ngomong mengenai proposal, tapi aslinya menurut Mas, gitu ya. Terus tadi yang ketiga ini di Purwodadi dari Mas Teguh, karena lingkungannya peternak dan kebetulan kambingnya bukan kambing tawar, karena kambing yang mahal. Enggak Mas. Kita yang penting bisa untuk maksudnya untuk kehidupan dari usaha. Nah, terkait dengan penanganan kepolisian tadi juga katanya tidak ada penanganan, mungkin tidak ada laporan ya, jadi tidak ada penanganan. Ada. Nah, moga tadi yang ketiga ini tentunya sangat penting karena tadi sampaikan juga bahwa ada hubungan dengan PUPR. Nah, ini menjadi kendala yang cukup tahunan ya, bertahunan ya. Setiap tahun pasti mengalami ada kebanjiran yang sampai akhirnya meluap ke arah barat. Meskipun sudah disadar sih Mas. Sudah tapi masih jebol. Mungkin nanti ada sedikit yang bisa disampaikan di Komisi A melalui Mas Iing. Monggo Mas bisa. Oke, terima kasih semuanya. Ini yang pertama Mas Agung nggih, Ageng, oh malah Ageng. Wah gede. Terima kasih. Ini model pembinaan ormas. Sebenarnya di kelembagaan baik dari mulai Kementerian Hukum HAM, terus turun ke dinas Kesbangpol baik di kabupaten ataupun di provinsi itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang terkait pembinaan ormas itu ada Mas. Nah, cuman saya kudu ngomong piye ya, kuwi lenyap nggur SPJ tok apa piye. Ini fair-fairan wae ya. Kita bukan pengkritisi tapi maksudnya program itu memang ada. Cuman mungkin ya tiap tahun itu tiap bulan Mas. Tiap bulan ora tiap tahun ada. Nah, cuman saya tidak tahu masing-masing kedinasan ini maksudnya sasarannya mereka seperti apa. Karena kan ketika mungkin mantau ke bawah, karena kan kemudian contoh kasus-kasus sekarang ini yang banyak terutama di daerah Soloraya, kemudian Jawa Timur. Kalau yang di Blora mungkin saya anggap itu sebagian kecil Mas, masih belum ini. Yang paling tinggi itu di Soloraya. Ini ada PSHT, ada terus banyak sekali lah ormas-ormas seperti GRI, Pemuda Pancasila, kemudian ada apalagi GPK. Nah, cuman memang koyone kok sing anteng iki Pemuda Muhammadiyah Mas. Ini bukan saya membela ya, ndak begitu ini ya, maksudnya saya melihat misalnya ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, sama seperti mereka ya juga ormas yang ya koyone kok saiki wong ini ora gelut, kok ini rawah. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman pemuda ini yang contoh ada Pemuda Pancasila, kemudian saya sebagai AMPI memang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Kita nggak pernah koyo Pemuda Pancasila, padahal sebenarnya kita kalau mau istilahnya di ini ya sama, mereka punya hak samanya. Pembinaan ini sebenarnya
sudah berjalan karena kebetulan karena ya mungkin kedekatan dengan dewan dan lain sebagainya, pasti ono faktor ku ya Mas, itu kita kebagian gitu loh Mas Agung. Jadi untuk ormas ini, ormas dalam tanda kutip, ini ono sing melu orang mulai ono sing melu kok aku dibocori, aku sing parani ngomah iki. Enggak ada toh sing melu grip karo pemuda Pancasila ada. Nah, aku ngomong dibocori aku parani ngomah Mas. Enggak, jadi saya kurang paham karena kemudian ya semuanya itu sebenarnya bercampur politik pasti. Kita ada kepentingan politis. Contoh misalnya tadi yang disampaikan Mas siapa? Ikhwanur Rahmat. Nah, ini kan sama saja piye caranya jalur proposal. Nah, ini sebagian dari teknik politik karena wah ini orang nyepai Pak Dewan, orang nyepai ngundang rodo kenal sidik, kita mau ngajuin proposal pun pasti akan terhambat. Ini ya anggap aja sedikit modus politik. Nah, tapi di ormas-ormas ini saya ya sampai hari ini saya juga heran kenapa yo seolah-olah yo mungkin bagi saya cara pandang saya pribadi premanisme dibungkus ormas. Nah, pembinaan ini sebenarnya sudah dimulai, setahu saya karena saya mulai dari 2019 itu sudah dimulai sekitar 2020 itu sudah ada istilahnya dianggarkan oleh kedinasan politik itu. Nah, misalnya ada sosialisasi untuk Pancasila, kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, memang mungkin saya dari beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti ataupun saya laksanakan seminar-seminar ini. Nah, yang belum sama sekali tersentuh itu dari sisi keagamaan, Mas. Ini mungkin saya ya ini kebetulan pas ada jenengan. Nah, ini mungkin yang bisa mungkin nanti mengawali, nanti mungkin juga kita bisa bantu fasilitasi Mas Agus, mungkin ketuanya Mas Arifin ya? Apa? Nah, Mas Arifin. Nah, ini mungkin ya rada nggo proposal ndak apa-apa. Nah, rada nggo proposal ora apa-apa kayak sambil jawab Mas Rohmat iki. Ndak apa-apa. Jadi untuk membina teman-teman atau pemuda, kalau memang kita langsung undang pemuda Pancasila, aku mesti sampean mungkin akan bergesekan. Tapi mungkin teman-teman, nah saya melihat rata-rata kan ya mohon maaf bukan kita mengesampingkan nasionalisme enggak ya. Rata-rata contoh nih materinya seperti ini. Tapi kita lupa bahwa saya ketika kita hidup dasar kita lahir dari kecil, nah yang kita lupakan apa? Yo kita sebagai muslim sebenarnya rata-rata pasti kegiatan wah ini pendidikan Pancasila, pendidikan ini, kita lupa iki siramane rohani ini selip-selip sithik lah. Paling enggak untuk ya sekarang kita melihat contoh, mohon maaf sekarang ini ya dari tahun kemarin sampai hari ini, apalagi ini musim puasa, para anak mulai sekarang pun malah mungkin anak-anak SD Mas sing donggo parang turut dalan do pakai ini. Nah, ini contoh-contoh kan ini perilaku yang sudah ya bagi saya ini kebablasan lah. Nah, ini menjadi tanggung jawab ya saya harap teman-teman, karena iki ono embel-embele pemuda Muhammadiyah yang berbasis ibaratnya, karena akhlak pasti kalau kita sebagai organisasi di keagamaan, nah dimulailah nanti mungkin karena kesbang pole rodo mungkin rodo menggok-menggok, nah jenengan coba kita bisa nanti ini sambil jawab pertanyaannya Mas apa Ikhwanur ya, Ikhwanur. Nah ini apa yang terkait
proses pengajuan aspirasi. Jadi kita bisa memfasilitasi semua kegiatan, bukan semua kegiatan ya, kegiatan yang diadakan oleh pemuda Muhammadiyah. Ya memang kalau terkait dengan aspirasi atau pokir atau nanti kaitannya dengan dinas di Kesbangpol, itu memang kan ada mekanisme atau persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh misalnya akta pendirian dan lain sebagainya, memang yang itu dari pusat ya Mas, sinergi itu enggak masalah. Yang penting SK kepengurusannya di kabupaten itu ada dilampirkan. Nanti ada teman saya ya, merupakan satu ini Mas Fendi. Mas Fendi tolong ngadeg Mas Fendi sama Mas Yainun mana? Mas Yainun. Nah, Mas Yainun ini beliau asli Purworejo, dalamnya di Luwano sana. Nanti nek pas delalah Mas, aku ra iso rene, nanti njaluk nomor telepon kae. Engko nek ora entuk tak ketakane. Nah, untuk administratif nanti sama Mas Fendi. Memang untuk koordinator di Purworejo, saya menunjuk Mas Yainun itu, Mas Yainun. Jadi sampean mungkin yang kaitannya biasanya tempat tinggalnya nang desa ndi, pengen aku pengen ngecor desane ya ngomong karo Mas Yainun kae Mas. Tak fasilitasi khusus pemuda Muhammadiyah. Nah. Karena tadi disinggung juga bahwasanya saiki gilirane pemuda. Kapan sampean meh manggung? Aja dikempiti karo wong tuwa tok. Tendang ora apa-apa. Sing penting aja suul adab. Nah, to, adabe tetep dienggo ning wah kosik Mak. Sampean minggir ngimami masjid wis tunak-tunuk wis arep nganu gantian ora apa-apa. Wani wae Mas. Nah, itu apa ya maksudnya harus gitu. Mungkin dari Mas Ageng ada tanggapan? Itu salah satunya gitu ya. Jadi fasilitasi ada, nanti misalnya pemuda Muhammadiyah atau organisasi apapun yang di bawah Muhammadiyah pengen nuwun sewu mengadakan suatu ya misalnya kegiatan ini ya sesegera mungkin Mas. Usulannya 26 meh dibuka ini, jadi sesegera mungkin. Ya, segera nanti wis ben rodo cepet. Untuk pagunya antara minimal 30 juta, maksimal 200 juta. Wakeh lah Mas. Itu. Kemudian ini Mas Ikhwanur Rahmat. Mas Nur. Oh, Eko Nur Rahmat. Wah, iki kudune nggawa rahmat iki nang Purworejo, Mas. Nah, jadi semenggiurkan apa jadi dewan? Wah, ini pertanyaan sadu iki. Jadi nek menggiurkan dewan iki pancen menggiurkan, Mas. Kalau yang di provinsi nek ora salah iki tak critake gajine lumayan akeh Mas sebulan. Mungkin dengan tunjangan rono rene itu hampir 80 juta. Nah, wih Mas. Burung gua kan dolan rono dolan rene. Nah, cuman memang gini. Jadi apa ya? Kalau dibilang menggiurkan, ya menggiurkan. Nek aku malah sumpek. Nah aku malah sumpek Mas, saya enggak ya apa ya, nek saya pribadi bukan sumpek dalam artian ya tanggung jawabnya sebenarnya besar, karena apapun ketika masyarakat memilih kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi aspirator ibaratnya masyarakat khususnya di masing-masing dapil. Paling enggak misalnya di Purworejo ada berapa juta atau puluh juta masyarakat yang memang menunggu ibaratnya ada masalah-masalah yang terselesaikan. Jadi nek menggiurkan sih enggak, cuman ya memang modalnya kudu gede nek saiki. Nah, sekarang karena saya melihat gini Mas, di Purworejo saya nggak tahu ya, ini semua orang Purworejo semua gitu.
Nah, di Purworejo ini boleh dibilang mulai dari nek arep dadi kepala desa kuwi ongkose kok koyone tak delok-delok mahal. Bener ora Mas? Nah, mahal. Beda dengan daerah saya, memang benar. Jauh. Di sini nek cara mungkin ya kita bukan pengen dadi anggota DPR kabupaten dit sak miliar ora cukup Mas. Saya lihat memang seperti itu. Ada di kades ya paling enggak wah medeni saya nek ngelihat ini. Medeni. Apalagi di sini ada kurang lebih 496 desa kalau nggak salah itu. Desa terbanyak se-Indonesia itu di Purworejo. Wah, kosnya tinggi. Makanya saya sampai wah edan. Urip nang Purworejo, UMR sithik ini kok nek arep dadi apa ya istilahnya sing ngomong regane larang men kaya ngono. Nah, ini piye iki? Nah, saiki tak balik iki Mas Rohmat iki. Piye iki Mas? Kok iso ngono piye Mas? Mas. Saman melu nampa amplope ora iki? Ya jadi ya nggak semua ya mungkin apa ya. Tapi saya melihat saya mengampung dapil beliau Pak Imam itu paling mahal kosnya di Purworejo paling mahal ini kalau bercerita ya Mas kok sama nih so bayangke menggiurkan apa mau mati jadi di Purworejo ini paling mahal kosnya lebih tinggi misalnya ini Mas misalnya arep dadi anggota dewan provinsi itu yo energinya harus tinggi minimal sama duit nganggur itu 5 miliar Mas ini fair-fairan 5 miliar duit nganggur gue buat operasional yo kita nggak tedeng aling-aling pasti ninggali mbah tukon bensin ngumpul ke masyarakat dan lain sebagainya itu pasti masyarakat berharap saya ngumpul ke uang ini tidak semua orang di desa itu mau minimal snack, minimal ya pasti nyangoni karena kita punya kepentingan. Nah, sama nek orang didit 5 miliar di modal wah wis ora iso dadi DPR provinsi Mas. Abot lah ibaratnya. Tapi nggak tahu semua wallahu alam. Karena apa di kabupaten khususnya di Purworejo itu kemarin rata-rata di atas 1 semua. Ini unfair 1 miliarnya. Kemudian saya tidak membayangkan mungkin nek sing daerah perkotaan wah kuwi mungkin nek masyarakate rada kaku wah itu akan lebih tinggi kosnya mungkin bisa jadi apa ya memang berproses tapi tidak menutup kemungkinan kita ini sebenarnya kesempatan teman-teman sing nom-nom iki kudu geser sing nah itu duyut ora gelem leren arep dadi anggota dewan. Nah kan wah mesake sing nom to. Engko sing bagus-bagus kowe Mas Nur Rohmat ora giliran kapan ya ada di DPR kan gitu. Nah, maksudnya kalau mungkin teman-teman nanti yang apa ya istilahnya merubah stigma di Purworejo harusnya bisa karena kalau saya melihat ini apa ya proses ini yo karena ya goro-goro mungkin beberapa tahun ini politik tahun kemarin adalah politik termahal bagi saya ikut nyalon Mas saya ikut nyalon di provinsi kebetulan saya dapat nomor 2 di bawahnya Pak Imam. Asumsinya kemarin nek Pak Imam untuk rekomendasi bupati aku sing dadi DPR tapi rekome ora lolos saya kebetulan kemarin tuh dapat sekitar 28.000 suara aku duit sithik tok terus terang 200 juta tapi saya memang sudah apa ya membina dari lama saya ketika
lewat aspirasi membantu. Ya contoh teman-teman kayak gini, misalnya Mas aku harap kegiatan ini tahun ini iso untuk aspirasi ora. Nah seperti itu. Nah, jadi gampang untuk khususnya wis untuk DPR orang menggiurkan lah, mumeti nek ora iso ngampu malah dadi dosane. Karena yo saora-orane dhewe walaupun salate isih urung jejeg, ibaratnya yo aja sampai lah, maksudnya melenceng dari kaidah agama yang kita anut. Itu prinsip wis Mas, sing dewan-dewan arep logok-logok luweh ning awak dhewe aja. Karena pasti yo karena prinsipal itu pasti di ini. Untuk kaitannya aspirasi kira-kira itu Mas Nur sing menggiurkan ora ki? Muhammad Menggiurkan untuk mendapatkan aspirasi. ya, terus memang keunggulannya adalah itu Mas, punya pokir dan dia sebagai pengawas para ibaratnya legislator atau pengawas dari eksekutif. Eksekutif yo bupati, ada gubernur, ada OPD itu kepala dinas lah ibaratnya kan gitu. Nah ini pengawas, rada mendelik sithik do diwedeni lah gitu. Nah untuk kaitannya aspirasi nanti bisa Mas untuk baik misalnya contoh yayasan, misalnya di sini ini contoh apa iki mau dibangun sekolah misalnya, atau tadi yang dibicarakan oleh Pak Puji tadi ada SLB untuk khususnya untuk pembangunan atau istilahnya hibah, melalui hibah dengan persyaratan-persyaratan itu bisa kita dapatkan dari pokir atau aspirasi dewan. Terus kemudian untuk ormasnya misalnya pemuda Muhammadiyah ataupun opo Asia ya atau apapun itu bisa. Nah itu yang tadi kalau untuk hibah pembangunan itu memang tidak ada batas maksimalnya, mau miliaran pun bisa, yang penting duitnya sing duweni Pak Imam program itu bisa. Saya Pak Imam bisa mencukupi program, oh saya duit 5 miliar bisa untuk khususnya untuk hibah di pembangunan pendidikan, atau karena kan yang penting bukan negeri ya Mas, yang penting bukan negeri. Terus kalau untuk kegiatan apa istilahnya contoh tadi yang disampaikan Mas Ageng itu untuk pendidikan politik, seminar dan lain sebagainya itu bisa, itu dari angka 25 juta kalau nggak salah sampai 500 juta memang dengan persyaratan tertentu. Maksudnya nanti nek persyaratan gue ngomongnya karo Mas Fendi karo Mas Yainur Rahmat ya Mas sing paham, saya sendiri wong rapal. Nah terus ini kaitan aspirasi yo. Aspirasi yang penting ono proposalnya, persyaratan untuk hibah. Nah nanti tadi seperti yang saya sampaikan ada aspirasi untuk desa-desa atau namanya Banqiudes. Banqiudes itu yang pertama hibah saya tambahkan, hibah itu bisa untuk ormas, terus kegiatan yayasan atau pondok pesantren atau pendidikan. Ini enggak terbatas. Kalau untuk kelompok tani bisa untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya pembelian kambing dan lain sebagainya, itu ada batasannya. Untuk masjid, untuk musola dan lain sebagainya hibah itu banyak. Sing enggak bisa satu tuku teratak ora iso Mas. Nah kemudian untuk Banqiudes, ini bantuan keuangan desa, itu bentuknya bisa satu yang lewat desa tadi seperti kasusnya
Mas Teguh di apa di desa mana Mas tadi jenengan Kandurgan ya apa Keduren contoh untuk misalnya itu memang untuk desa diberi bahan kudes itu maksimalnya memang untuk pergubnya 200 juta tidak bisa lebih tidak untuk jadi masuk ke rekening desa tapi nek misalnya nanti jenengan arep ngusul ke itu harus rembukan sih karo warga sama Pak Lurah supaya nanti karena itu lewatnya rekening desa ndak bisa ke seperti hibah kalau ke hibah kan ke rekening kelompok atau ke rekening yayasan. Nah untuk bahan kudes itu ada senderan ada cor apa jalan aspal jalan pembangunan gedung misalnya sarana prasarana desa lah itu bisa kita anu lah nanti teman-teman sing di desone nah, saling komunikasi nanti ben sopo pengen nyalon lurah misalnya wah aku narik bantuan lah ben diakoni wong desa monggo nanti bisa didiskusikan gitu Mas sopo Nur kira-kira ada pertanyaan lagi. Oke, kemudian yang ketiga langsung ya Mas, ini domba ya, domba. Nah, domba Mas nek gembel iki domba ora kambing. Nek kambing sing Jawa kuwi kambing. Nah, ini agak tak perjelas, enggak apa-apa Mas. Wis terbiasa ya kita orang dulu saya ya gitu nek sadurunge sekolah. Jadi lebih ke ini mungkin faktor keamanan ya, faktor keamanan. Ini pasti sebenarnya nek faktor keamanan itu kaitannya dengan Komisi C karena APH aparat penegak hukum itu lebih di bawah komisi C ya Mas. Cuman ya kita nanti coba komunikasi. Yang pasti nek di sana kandangnya kandang bebas apa panggung apa mungkin di depan rumah Mas apa jadi satu sama rumah itu memang sering banget di sana pencuriannya Mas. Nek saya memang belum pernah ya daerah Purwodadi saya itu baru main di daerah Purwodadi itu di daerah mana ya Gesing kalau nggak salah Gesing mungkin itu berarti daerahnya jenengan itu agak ikut itu ya Mas pantai itu bukan sebelum ya masih ke kota sedikit. Oh enggak maksudnya saya kan soalnya kebanyakan kan pasti agak daerah persawahan angka pencuri misalnya sing wis pernah ketangkep nyolong wong endi Mas orang luar malah daerah misalnya mungkin kuwi ngendi tanggane jenengan Kulon Progo ya Mas oh coba nek desa Kedurenan sendiri ini khusus desa Kedurenan jumlah penduduknya cukup besar ya Mas Kak Jane tapi perbatasan ya coba Mas nanti saya kapan-kapan tak main Mas Nu Durenan ya Keduren ya ngerti toh oh ya nanti nyari Mas Teguh kok men oh ya mantan preman Mas engko tak sambil dolan engko tak gitu ya khususnya kalau memang di sana domba ya lebih banyak domba sebenarnya memang karena daerah datar kambing etawa itu kalau di daerah kurang dingin itu nanti apa ya jenengane bentuk badannya akan berubah Mas memang jadi akan lebih pendek saya nggak tahu kuwi rahmati Gusti Allah kuwi Mas kuwi kok iso ngono aku melajari ilmu angel jadi kalau dipelihara di daerah dingin yang misalnya kayak Kali Gesing itu kan agak pegunungan terus misalnya di Maron naik sana mungkin di Bruno itu memang cocok tapi begitu di bawah daerah apalagi dekat dengan pantai
itu dadi endek-endek Mas. Untung wongnya ora endek-endek ya. Itu jadi saya kurang paham. Jadi mungkin penyesuaian cuaca atau seperti apa. Tapi memang kalau kambing apa domba ada namanya domba yang ekornya gembuk Mas. Mungkin kita orang biasa ngaran ini gibas. Ada yang ekor kecil sing kacangan lah. Nah, itu mungkin lebih cocok karena saya ketebalan apa ya maksudnya topografi sama tingkatan suhu itu berpengaruh soalnya Mas. Enggak masalah Mas. Nanti nek ono kelompok tani nang daerah nanti Keduren atau mungkin dan sekitarnya jenengan sing pengen nganu langsung ngomong Mas Nino engko ben dikai apa domba nih Mas. Malah luwih entuk akeh nek domba belanjake. Kalau untuk kelompok tani domba itu maksimal kalau nggak salah bantuan itu sekitar 100 juta Mas Agus. Kalau yang sapi itu sampai 200 juta. Pokoknya antara pagu untuk bantuan kelompok itu ya sama hampir 25 sampai 200. Tapi untuk kambing itu paling pagunya segitu. Tapi untuk sapi memang 200 juta. Nah, seperti itu. Terus yang kedua tadi masalah Sungai Bongkowonto. Nah, ini daerah itu yang tergerus itu masih ikut kan kadang wilayah desa di bawah tanggung jawab desa atau kabupaten atau provinsi. Nah, itu Mas. Kalau itu tanggung jawab desa, misalnya penyelesaian, mungkin cukup jenengan diskusi dengan warga, terus ngomong Pak Kades, Pak golek ke bantuan saka provinsi kuwi di ya carane sungai itu biar dibentengi aman. Tapi kalau kemudian itu ranah kabupaten, karena kan harus sinergi dengan dinas pekerjaan umum di kabupaten. Jenengan harus melaporkan bahasanya lewat perangkat, mungkin dikawal dengan perangkat, diusulkan di musrengbang Mas. Namanya memang agak rumit mekanismenya nek lewat baik kabupaten atau provinsi itu agak rumit. Jadi mungkin dikawal di kecamatan biasanya tiap menjelang akhir tahun di bulan antara November Desember itu ada namanya musrengbang, musyawarah untuk pengusulan pembangunan baik di desa, kecamatan sampai ke tingkat provinsi ataupun ke tingkat nasional. Nah, di situ ada. Nah, coba jenengan istilahnya perangkat-perangkat di situ di maturan, Mas, ini kewenangan siapa? Kalau memang itu kewenangan kabupaten, bisa dibantukan kita dari anggaran provinsi itu namanya Bankiukat, bantuan keuangan kabupaten, yang nantinya misalnya untuk rehabilitasi senderan atau jalan talut atau mungkin apa. Nah, di daerah Kedurenan itu, nah nanti kita duitnya dari provinsi tapi masuknya ke rekening kabupaten Mas. Itu nek kabupaten itu anggarannya tidak terbatas, iso miliaran, bisa tuntas. Tapi kalau desa lewat tadi Bang Rudes itu hanya mentok 200 juta. Nek misalnya 200 juta itu di nyender ataupun untuk misalnya ratusan meter lah. Tapi kalau lewat kabupaten itu bisa mungkin berkilo-kilo lah Mas, lebih dari 1 kilo atau mungkin itu. Nah, atau mungkin itu menjadi penanganan provinsi. Kalau menjadi penanganan provinsi sungai itu kemudian ya pastinya nanti bisa kita kawal untuk dinas terkait untuk prioritas, tapi persyaratannya harus masuk musrengbang nek lewat kedinasan. Jadi misalnya taruhlah untuk musrengbang itu dilaksanakan di November ataupun Desember 2024 kemarin. Setelah itu dihasilkan, itu untuk diusulkan di 2025,
tapi realisasinya di 2026 gitu Mas, mekanismenya seperti itu. Jadi memang agak rumit birokrasi ini ya, jadi ojo wahi kok suwi-suwi ya, memang ada birokrasi, ada hal-hal. Tapi kalau lewat desa gampangane jenengan ngatur Pak Lurah oke, jenengan ke saya Mas iki usulane iki proposale ya, paling misalnya ngusulkan tahun ini, besok tahun depan sudah bisa cair, tapi ada batasan maksimalnya itu sekitar 200 juta itu Mas, gitu Mas Teguh. Mungkin ada gambaran nggih? Oke. Nggih. Itu kan kalau lahannya itu lahannya masyarakat, Pak. Nggih. Masyarakat. Itu kalau udah diurus kan udah patoknya udah lenyap. Nggih. Perhitungannya kalau di desa itu nggak kelihatan itunya Pak. Berarti nggak ada apa namanya, nggak ada surat sebenarnya. Oh. Tapi PBB itu terbit. PBB-nya, pajak bumi bangunannya ada. Oh. Oh ya paham. Nah jadi gini, itu sebenarnya gini Mas. Jadi itu kelurahan juga yang atau desa. Di desa itu namanya ada buku C desa. Nah buku C desa itu kan melihat sejarah tanah. Berarti nanti ini anak turunnya dari siapa, semua ada ukurannya sama, ada termasuk ukurannya tanah ini bin siapa. Kalau memang kemudian ini istilahnya kan wis tergerus, wis masyarakat misalnya ya Mas, ini mencontohkan saja masyarakat wis ora apa-apa Pak, wis iki tergerus, tapi saya minta ukurannya dirubah kan gitu, supaya yang tergerus iki wis ora bayar meneh, karena bukan apa ya istilahnya sudah tidak dimanfaatkan oleh yang punya ataupun masyarakat terdampak tergerus ini. Nah, saya menyarankan tetap masuk ke desa. Nah, nanti di desa diskusi. Nah, nanti kalau memang gini Mas, apa perlu apa ya istilahnya nyambat, saya siap, tidak masalah, jangan tinggal kontak saja. Nah, paling enggak saya beritahu nopo nggih iramanya ya, apa prosesnya. Jadi begitu itu tergerus sudah tidak bisa digunakan, segera kan melaporkan ke desa. Nanti desa harusnya desa itu ya juga proaktif lah, maksudnya. Terus nanti di kecamatan itu istilahnya ada semacam PPATK-nya yang nanti mengusulkan ke BPN nanti supaya disurvei. Sebenarnya itu Mas, untuk merubah apa ya C-nya itu, untuk merubah faktur pajaknya ataupun NC apa bil pajak iki apa jenengane Mas, sing kuning SPPT ya, SPPT itu bisa. Nah cuman tinggal nanti warga ini maunya seperti apa dulu, karena nek jaluk ganti kayaknya susah. Nah, nek jaluk ganti saya wis angel Mas, paling solusi satu-satunya aja ya wis ini mau digeser kemana, atau mungkin dengan misalnya kalau memang itu tanah warga kemudian masih warga bareng-bareng, misalnya contoh wis Mas Bud saya minta tak nyender supaya engko ini ya bertahap, misalnya tahun ini 200 juta untuk nyender ini supaya gerusannya enggak ke tanah, terus masyarakat bareng-bareng mungkin bekerja sama golek urukan. Nah itu lain cerita ya Mas, masih tetap ibaratnya. Nah tinggal nanti yo itu memang perlu komunikasi yang agak lumayan rada suwe mungkin Mas, gitu Mas Teguh. Ada perlu tambahan lagi monggo. Pak, tadi yang Bapak katakan dana hibah itu dari 30 juta sampai 250 Pak ya? 200. 200. 200. Itu kalau misalnya kami itu kan mohon maaf dibuat dari ini Pak ya. Jadi kami itu ada megang proposal untuk pengecatan Pak.
Pengecatan. Pengecatan. Iya. Ah. Model Prodadi itu di bawah dari 30 juta, nggak banyak sih Pak. Sebetulnya cuma 5 juta 900 sekian, 5 juta. Itu kalau mau masukin itu proposal apa nggak diterima apa enggak? Soalnya di bawah dari 30 juta Pak. Gini Mas, kalau misalnya gini, SMP Muhammadiyah, yang penting kan kalau dihibah itu pasti ada izin operasional. Saya garisi dulu persyaratan ya, izin operasional, kemudian yang paling mendasar itu SK yayasan itu sendiri, paling mendasar kan itu pasti. Nanti kalau yang lain itu pasti mengikuti kan Mas. Kalau misalnya jenengan berasumsi, oh ini aku mau ngarep ngecat, padahal habisnya taruhlah misalnya 10 juta, tapi nek bantuan ini apa istilahnya harus 30 juta. Caranya piye? Simple toh Mas. Kan mungkin ono kursi ini sing kurang, ono atau alat-alat lain yang butuh jenengan kembangkan misalnya kan gitu, atau gedungnya hanya cat, oke, sing yang lain nanti di pengajuan misalnya rehabilitasi dengan pengadaan sarana prasarana kan tidak masalah Mas. Sarana ini butuh apa komputerisasi dan lain sebagainya, pengembangannya kan banyak, yang penting di SPJ kan gitu Mas. Jadi jangan terpaku, wah aku butuh ngecetok, jangan. Maksudnya dikembangkan saja. Sebenarnya nggak harus satu titik itu ngecetok jur karo ini, enggak, tapi dikembangkan. Kan gitu Mas. Terus apa ngerti, wah guru ini butuh sarung, sarannya. Nah itu gitu Mas, kurang lebih gitu Mas Teguh. Bisa dipahami? Iya Pak. Cuma saya udah buat proposalnya sekian gitu loh Pak. Ya. Di bawah, nggak di atas dari 30 juta. Nggak apa-apa, maksudnya ngerubah RAB saja kan, untuk nanti apa ya, sama Mas Fendi Mas Fendi atau Mas Nino, contoh-contoh ini kan saya untuk rembuk atau aspirasi itu mungkin kan mulai sekitar bulan habis lebaran ya Mas, April. Jadi minimal proposal belum enggak Mas, maksudnya enggak terlalu tergesa, minimal nama yayasan, terus apa yang akan dibangun, ibaratnya diketik dulu di WA kan, Mas ini nama yayasannya ini, ketua yayasan, nomor telepon, misalnya pembangunan dan rehabilitasi SD Muhammadiyah Purworejo misalnya gitu. Jadi nanti tinggal ini, nah pengembangannya untuk proposal nanti kan sambil nanti teman-teman saya sendiri bisa ikut, Mas kuduning ini gitu aja. Gitu Mas Agus. Ya, saya rasa sudah cukup ya, dan cukup mengajukan. Nah, karena memang dari waktu yang kita sudah terbatas, mungkin pertanyaan yang saya buka satu kali, karena udah mendekati jam 10 dan nanti habis ini masih ada materi lain juga nanti jam 10. Materi yang cukup menarik, terima kasih.